diubah menjadi file PDF ya, kemudian diupload di Aula. Khusus nanti untuk hari ini ada pertanyaan di e-learning dari saya, itu tulis tangan ya, bukan diketik ya, tulis tangan kemudian diupload ya. Resume diupload paling lambat, ini di sini tulisannya jam 6 sore ya, tetapi saya usulkan dengan Dokter Kadek, kita revisi menjadi jam 9 malam ya. Jam 9 malam pada hari kuliah topik tersebut ya. Kemudian kuis ini ya, ini memungkinkan Anda terus kalau nggak ngerti bisa saling diskusi ya dengan teman-teman Anda ya, bisa di sini. Itulah perlunya kerjasama. Kuis diadakan 2 kali selama periode 1 semester ya, pada minggu ke-7 dan 14 ya. Maksudnya ini kuis ya, kuis ya. Ini kuisnya ini IC ya biasanya nanti. Kuisnya IC. Ini untuk menambah nilai Anda juga ya. Menambah nilai ya. Jadi kalau hanya ujian UAS, UTS saja itu biasanya nilainya kurang ya. Harus ditambahi kuis untuk meninggikan nilai juga ya. Kemudian bentuk soal untuk untuk kuis ini ada IC juga ya, ada multiple choice. Kalau saya suka IC ya, karena penilaian kita kalau multiple choice salah ya salah, tetapi kalau IC itu ada beberapa yang masih bisa dinilai ya. Jadi tidak salah, mungkin ada yang kurang dalam gitu, tapi ada unsur penilaian di situ. Saya lebih suka IC, tapi sangat merepotkan buat saya memang kalau IC itu karena perlu waktu banyak, Anda banyak sekali ya. Nggak apa-apa sudah, yang penting Anda nanti bisa mendapatkan nilai bagus dan lulus gitu ya. Jadi tugas-tugas ini ya, kuis ini harus Anda laksanakan ya untuk menambah penilaian ya. Nah, jangan sampai Anda dapat D ya. Ya, itu ya, jangan sampai dapat D ya. Ataupun E ya. Nah, jangan ya. Itu. Nah, ujian dilakukan 2 kali, yaitu UTS dan UAS. UTS di minggu ke-8 ya, UAS di akhir semester setelah minggu 14 ya, mungkin minggu 15 atau 16 ya. Tipe maaf, bukan UAS ini bukan minggu ke-15 16, tetapi 15 16 biasanya minggu ke-15 itu minggu tenang ya. 16 17 ya, biasanya gitu di antara itu. Nanti menyusul ya jadwalnya. Tipe UTS UAS adalah multiple choice ya. Jadi kalau salah ya salah ya multiple choice ini. Soalnya ada 60 ya. Baik UTS maupun UAS ini. Materinya kalau UTS itu adalah enzim, bioenergetika, biologi molekuler, metabolisme karbohidrat ya. Untuk UAS ini adalah metabolisme lipid, metabolisme asam amino, sintesis protein dan hormon ya. Nah, ini soal-soal UAS ini merupakan penguasaan Anda satu kesatuan ya antara metabolisme lipid, semua metabolisme ini dan hormon ini satu kesatuan ya. Ini antara enzim dan bioenergetika ini satu kesatuan juga. Biologi molekuler ini tersendiri ya. Ini kalau kita melihat dari kacamata pembagian. Jadi kita itu di biokimia itu ada 3 hal besar ya. Meskipun ini kenapa kok dipisah-pisah, ini untuk memudahkan untuk belajar ya. 3 hal besar ini semua saling kait-mengkait ya. Jadi antara enzim bioenergetika ini satu kesatuan. Kalau ditinjau dari materi ya, biologi molekuler tersendiri, metabolisme ini semua metabolisme dan hormon ini satu kesatuan. Persyaratan mahasiswa bisa mengikuti UAS yaitu hadir absensi ada 75%. Ini bukan berarti 25% boleh bolos ya. Bukan ya. 25% itu mungkin Anda sedang sakit, tapi harus ada surat dokter ya, dibuktikan dengan surat bahwa Anda memang sakit, benar. Juga mungkin mewakili, jangan sampai sakit ya mungkin ya. Jangan sakit-sakit tapi mewakili fakultas atau universitas untuk lomba di luar ya, untuk mengharumkan nama fakultas dan universitas ini ya, yang 25% boleh ini ya. Ya, bukan berarti Anda boleh bolos loh ya. Yang 25% bukan bolos. Jadi tanpa keterangan ya, tidak masuk tanpa keterangan ya. Hanya masuk aja kan ini sudah ada nilai soft skill-nya ya.
14 kali tatap muka ini. Nah, kalau praktikum ini harus 100% ya. Kalau kuliah ini 75%. Jadi Anda tidak boleh tidak ikut satu kali pun. Jadi nanti ada pengaturan praktikum ini ada dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Kalau Anda tidak bisa waktu berhalangan, tidak bisa ikut A, bisa ikut B, ikut C ya. Nanti ya, tapi tidak sembarangan ya. Ada nggak boleh pindah sesukanya ya, tetapi ada aturannya nanti. Atau ada aturannya mungkin mewakili fakultas ya untuk ini ya. Ya. Ini nilai gabungan dari nilai UTS, UAS, kuis, tugas, dan soft skill ya. UTS ini 30% nilainya, UAS 30%, kuis 15%, tugas 15%, soft skill 10% ya. Soft skill itu juga termasuk kerjasama Anda, bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain ya di Civitas Akademika UNER, termasuk dengan dosen, karyawan ya, pendik ya, karyawan tenaga pendidikan dan lain sebagainya ya. Ya, nilai soft skill diambil dari ketertiban absensi, ketertiban mengikuti perkuliahan ya, adanya pengumpulan tugas dan kuis ya, ini pengumpulan tugas dan kuis. Ya, ini baiknya sebelum waktunya sudah diupload ya, gitu. Nah, ya kita masuk ke biokimia ya. Sebelum kita bahas soal biokimia, ini menurut definisi hari ini saya banyak yang ngoceh ya. Di Kamus Webster Dictionary artinya biokimia adalah dari kata bios ya dan kimia, yaitu bios dari bahasa Yunani yang artinya hidup. Jadi kimia makhluk hidup atau kimia yang terjadi menjadi ciri kehidupan. Saya ingin pendapat dari Anda. Menurut Mas Asmi ya, Mas Asmi, kalau menurut apa yang Anda tangkap dari Kamus Webster ini, yang didefinisikan biokimia bahwa artinya kimia makhluk hidup atau kimia yang terjadi menjadi ciri kehidupan. Menurut pendapat Anda presentasikan bagaimana? Ini sebagai contoh. Mas Asmi. Saya tanya Mas Asmi dulu. Mungkin kalau menurut saya, Dok, mungkin secara proses kimia kan banyak sekali dalam tubuh. Jadi segala proses yang kimia yang ada dalam tubuh itu menjadi ciri bahwa suatu individu itu masih mempunyai kehidupan gitu, Dok. Ya, itu menurut pendapat Mas Asmi ya. Jadi ada yang ada di dalam tubuh ya. Kalau menurut sebentar, Mbak Moka gimana? Baik, izin menjawab, dokter. Menurut saya biokimia itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memecah nutrisi yang masuk gitu. Terus kalau misalkan proses kimia itu masih terjadi, berarti itu makhluk hidup tersebut masih mengalami kehidupan seperti itu. Ya. Kemudian apa maknanya menjadi ciri kehidupan? Maknanya ada kalimat kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Kalau menurut Mbak Moka gimana? Menurut saya proses kimia yang terjadi jika dalam tubuh itu organnya bisa memecah molekul kimia yang ada dalam tubuh, berarti kan organ yang di dalam tubuh itu berfungsi dengan baik. Maka dari itu menurut saya makhluk hidup itu bisa menjalani kehidupan. Seperti itu, dokter. Saya ingin tanya Mbak Aprilia yang dari Pekalongan. Kalau Mbak Aprilia, menurut Mbak Aprilia, apa ciri kehidupan itu? Nah, ciri kehidupan apa? Ini ada kalimat menjadi ciri kehidupan. Ya. Ciri kehidupan apa yang dimaksud ini makhluk hidup? Gitu.
Iya dokter, jadi kalau makhluk hidup itu kan ciri memiliki kehidupannya itu banyak ya, seperti dapat bernafas, terus dapat beradaptasi, dan dia dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Jadi menurut saya dari kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan itu sendiri, itu seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi juga. Dan kalau misalnya proses kimia itu di dalam tubuh tidak terjadi, berarti kan organnya itu tidak berfungsi ya dok. Jadi suatu individu itu tidak istilahnya itu tidak dapat menjalankan kehidupannya. Jadi memang benar kalau kimia menjadi ciri kehidupan seperti itu. Ya, jadi Anda tadi mendefinisikan bahwa kalau yang dinamakan hidup itu harus bernapas dengan respirasi loh ya artinya. Terus kemudian apa bergerak? Ada 3 Anda mengatakan? Iya, bergerak dan beradaptasi. Bergerak, beradaptasi. Ada yang lain? Mungkin yang lain ya? Mungkin teman-temannya yang bisa menambahkan, ini ada 3 ciri menjadi ciri kehidupan. Ini hidup gitu. Makhluk hidup gitu. Makhluk hidup. Ciri berrespirasi ya, bergerak, beradaptasi ya. Ada lagi? Boleh menambahkan? Silakan. Saya tidak tunjuk tapi menambahkan banyak menjadi ciri. Ada 6 atau 7 ini. Ya, silakan Mas. Mas apa? Ya, Mas Sahrul. Ya, menurut Mas Sahrul tambahannya apa? Ya. Tumbuh berkembang biak. Ya, berekskresi ya. Iritabilitas. Butuh makan dan minum. Ya, berkembang biak ya. Jadi yang pertama tadi dari Mbak jadi respirasi ya, bergerak ya, bergerak dia ya. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan bergerak, apakah bukan makhluk hidup itu? Ya. Ya, maksudnya bergerak ini adalah dinamis ya. Ya, bukan berarti dia bergerak seperti hewan dan manusia ya. Dinamis ya, selalu dinamis ya. Kemudian beradaptasi. Beradaptasi itu dia bisa menyesuaikan diri untuk bisa hidup ya. Kemudian tumbuh dia selalu bisa tumbuh. Berkembang biak itu bereproduksi ya. Bereproduksi, mengadakan ekskresi. Kemudian iritabilitas ini adalah peka rangsangan lingkungan ya. Jadi menanggapi terhadap rangsangan lingkungan ya. Ya. Peka terhadap rangsangan lingkungan, kemudian perlu nutrisi. Ya. Nah, kalau ada nggak dari hal yang di alam ini yang bukan makhluk hidup? Contohnya apa? Benda hidup dan benda mati ini ya. Jadinya. Ini kalau di biologi kan ada dapat toh. Ya kan kita sudah belajar biologi dan kimia ya di SMA ya Anda ya. Nah, itu dari sisi biologi ini ya. Jadi kita itu gabungan dari biologi dan kimia ya. Jadi itu yang menjadi ciri kehidupan. Contohnya yang tidak hidup apa ya? Benda yang tidak hidup apa contohnya? Tapi dia mengadakan reaksi kimia. Contohnya air, dokter. Ya, air ya. Apakah dia mempunyai ciri ini? Tidak. Terus yang lain? Cahaya, dokter. Cahaya, betul ya. Apalagi? Yang gampang Anda raba? Yang ada banyak di pegunungan? Batu, dok. Ya, batu-batuan ya. Dia tidak bernafas, tidak bergerak, tidak beradaptasi, tidak tumbuh. Tetapi sebetulnya ya mereka itu juga dinamis ya. Nah, makanya kalau mungkin Anda di masa lalu ya ada batu-batu pualam ya, batu pualam yang jadi permata dan lain sebagainya. Itu misalnya batu giok itu menurut prosesnya itu dia berasal dari
salju ya, salju yang triliunan tahun yang lalu ya, mungkin ya itu akhirnya menjadi batu ya, seperti itu. Dia tidak hidup, tetapi dia mengadakan tetap dinamis ya, atom-atomnya ya, molekul dan atom-atomnya dinamis sehingga dia berubah ya. Sebetulnya tidak 100% dia tidak dinamis, tetapi waktunya lama sekali. Sedangkan makhluk hidup ini cepat ya. Ya. Karena ada apa cepat ini kedinamisan makhluk hidup ini? Karena dia juga mengadakan metabolisme ya. Yaitu antara lain juga respirasi, juga dia tumbuh dan berkembang, ekspresi ya. Jadi peka terhadap rangsangan lingkungan, perlu nutrisi ya. Sedangkan makhluk benda-benda mati ini tidak perlu nutrisi ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa biokimia ini berasal dari bio dan kimia, yaitu adalah kimia yang mempelajari dan terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Itulah ciri-ciri kehidupan yang ada di biologi tadi, kita pelajari di dalam biokimia. Ya. Nah, kemudian tuh kalau makhluk hidup ini mati, gimana? Nah, ini lain lagi ya. Kalau sudah mati kan dia tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh dan berkembang, ya, tidak perlu nutrisi, ya, begitu ya. Jadi itu sudah mati berarti ya. Ya, dari makhluk hidup ini ya. Nah, kemudian menurut Webnet Dictionary ya, ini lebih tinggi lagi ya. Posisinya lebih tinggi lagi. Biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Agak membingungkan ya, supaya Anda tidak bingung, Anda lihat dulu gambar ini. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Kalau menurut Mbak Alivia, Sekar Ayu, apa ini? Sepertinya itu kuda, dokter. Kuda, kalau Mbak Alivia. Mbak Bianca? Kalau menurut saya itu kuda, tapi tubuhnya seperti anjing ya, dokter? Iya, ya betul ya. Kuda, kepalanya kuda, tubuhnya anjing. Ya, kalau ini menurut Mbak Rasya Jasmine? Menurut saya itu kepalanya anjing tapi badannya burung. Iya. Kita mungkin nggak buat seperti ini. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kira-kira menurut Anda ada yang berani menyatakan mungkin? Siapa yang berani menyatakan mungkin? Tidak ada yang berani. Ada yang mengatakan mungkin? Silakan. Jangan nulis di chat ya. Saya tidak bisa lihat soalnya saya sedang share screen ini. Silakan. Siapa yang berani mengatakan mungkin? Tidak ada yang berani satu kelas ini. Sesuatu yang tidak mungkin ini di masa depan bisa mungkin. Anda kemarin kan ikut dari kuliah tamu Bapak Arif ya, Dokter Arif. Ya enggak, di embriologi. Semua ikut kan? Halo? Ikut lojen enggak? Waktu itu kan wajib toh, yang ikut kuliah embriologi. Iya, Dok. Iya. Itu kan sebetulnya impossible kan ya? Tapi jadi possible, ya, menurut Dokter Arif kemarin. Ya toh? Ya. Dan menurut Dokter Arif, hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ya. Kalau dulu kita itu misalnya lahir mesti dari bapak ibu, kemudian lahir
pada waktu yang tepat juga ya. Nah ini menurut Dr. Arief itu bisa juga jadi waktu yang tidak tepat. Jadi misalnya ada seorang ibu hamil, kemudian embrionya itu pada stadium yang belum matang. Nah kemudian ibu ini mau mati, kemudian embrionya itu disuruh disimpan. Ya, disimpan beberapa tahun. Nah kemudian ada seorang yang ingin punya anak tetapi tidak bisa, baik laki-laki dan perempuannya, tapi bisa hamil gitu. Nah, memasukkan embrio orang lain ini ke ibu tadi ya. Padahal embrio itu usianya sudah lebih tua dari yang hamil ini, sudah 25 tahun. Ibu itu umurnya 24 tahun dimasukkan kemudian lahir. Nah, ini menurut kalau di Indonesia ini tidak boleh secara hukum ya, nggak boleh ya seperti itu. Nah, itu juga ya. Nah, ada juga bayi tabung yang tidak bisa, sekarang kan sudah umum bayi tabung itu yang tidak bisa mengadakan pembuahan secara alami, maka dibuat in vitro di luar tubuh ya. Kemudian dimasukkan kembali ke rahimnya gitu. Nah, segala yang tidak mungkin ini bisa menjadi mungkin dengan kemajuan teknologi. Demikian pula dengan biokimia ya. Kalau Anda lihat ini tadi ada anjing kepala kuda, ada burung kepala anjing. Nah, ini tadi dari biokimia adalah kimia dan bahan, kimia dari bahan ya. Kalau kita tilik ya bahan ya dari yang ada dari bahan itu merupakan atom ya, atom yang terbentuk dari kemudian berbentuk molekul menjadi suatu bahan atau unsur. Kemudian mengadakan proses di dalam makhluk hidup, kemudian ini itu apa yang prosesnya itu tadi ya, contohnya itu tadi ya, contoh ini tadi, ini sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi apa yang dinamakan hidup ini dan dibuat ya dengan kemajuan teknologi dari sisi kimia. Nah, menurut Anda tadi bentuk yang seperti ini, kenapa kita ya ada misalnya manusia, ada kera pun ya macam-macam ya, ada yang gorila, ada yang orang hutan, ada yang lucu, luntung itu ya, macam-macam ya. Itu kemudian dari golongan Felidae pun juga ada ya, ada macan, ada singa, ada kucing aja juga macam-macam. Menurut Anda perbedaan bentuk fisik tersebut disebabkan oleh apa? Ya, siapa yang ingin memberikan pendapat perbedaan fisik itu? Nah, termasuk di sini perbedaannya itu karena apa? Anda pikirkan. Karena apa? Saya izin jawab, Dok. Ya, silakan Mbak Nurul. Karena perbedaan genetika sama perbedaan lingkungan hidupnya, kan makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya juga, Dok. Ya, lingkungan hidup ya, antara lain ya. Ya, kalau menurut antropologi, kenapa mungkin ilmu-ilmu antropologi ya, nanti kalau Anda berkolaborasi dengan teman-teman Anda di PDB, kolaborasi keilmuan ya. Tapi belum ya, teman-teman Anda masih semester 1 mungkin belum menguasai ilmu secara dalam ya. Nah, memang kita terlalu cepat di awal ini. Ya, manusia ini bentuk-bentuknya proses ini tidak hanya genetik, tetapi lingkungan yang bentuk sudah jutaan tahun yang lalu ya. Karena adaptasi ya. Contohnya kalau misalnya di daerah yang orangnya asalnya bermata sipit itu karena mereka dulu hidupnya di padang pasir ya, sehingga dia harus karena cahaya banyak ya, dia harus matanya untuk beradaptasi supaya cahaya tidak masuk jadi kecil, matanya sipit gitu ya. Nah, kalau terus kemudian kita yang di daerah tropis, kita hidungnya banyak yang lebar ya, pesek ya, itu ya tujuannya supaya udara itu masuk banyak gitu ya. Nah itu bentuk-bentuk fisik itu bisa dijelaskan di antropologi itu ya, bentuk-bentuk fisik. Namanya antropologi ragawi ya, antropologi ragawi ya. Kalau itu manusia, demikian juga dengan hewan-hewan ya. Dia berbulu tebal, berbulu tipis itu dulu melalui lingkungan. Tapi itu jutaan tahun yang lalu ya. Prosesnya lama sekali, bukan seperti bem salah bem ada kedabra. Berubah ya. Mungkin Anda
lihat film-film kartun ya, zaman anak saya dulu film kartun itu ada yang namanya Pokemon. Masih Anda tahu Pokemon? Film kartun? Tahu, Dok. Iya, ya, itu berubah cepet ya. Apa? Film-film kartun-kartun ya, itu tidak seperti itu ya, prosesnya lama. Lingkungan itu yang membentuk itu, tidak cepat ya. Demikian juga dengan karakter. Ya, karakter orang itu juga karena lingkungan ya, karena cuacanya yang atau daerahnya yang ganas, alamnya yang ganas sehingga membentuk karakter seperti itu ya. Bisa ya, itu antara lain lingkungan. Tetapi ada yang Anda katakan tadi Mbak Nurul tadi genetik ya. Mbak Nabila apa Mbak Nurul tadi? Mbak Nabila. Mbak Nabila apa Mbak Nurul tadi? Saya lupa. Saya dokter. Mbak Nurul. Ya Mbak Nurul. Genetik itu kalau ditinjau dari biokimia apa? Genetik itu kalau unsur apa? Substansinya apa? Bendanya apa? Atomnya apa? Molekulnya apa? Nah, itu kan yang ditinjau dari ilmu biokimia. Jadi kita berusaha memahami dari sisi kimia, dari kehidupan tadi untuk menjelaskan bentuk-bentuk ini. Ya. Apa? Kira-kira apa? Substansinya apa? Deoksiribosa bukan, Dok? Apa? Deoksiribosa. Singkatannya apa? DNA. DNA, ya, DNA, ya. Ya. Jadi itu ya DNA ya. Jadi DNA ya. Jadi kalau Anda mungkin belajar di embriologi ya. Nah, itu ada kromosom ya. Kromosom ya. Kromosom itu nanti kalau proses perkembangan embrio ada stadium ya, blastura, morula ya. Dari kromosom tadi awalnya itu adalah sigot ketemu sperma ketemu ovum, kemudian menjadi sigot, kemudian jadi embrio ya, melalui proses ya. Di situ karena ada kromosom ya yang ada Anda belajar di situ kan ya. Ya, anafase, telofase, ya itu prosesnya dipelajari di embriologi. Tetapi itu kalau belajar Anda masukkan ke dalam biokimia untuk memahami itu adalah dari kromosom itu sebetulnya di situ ada lintingan DNA ya, DNA yang terbungkus oleh macam-macam zat ya, dibungkus oleh protein dan sebagainya di situ. Nah, di situ secara itu belajar biologi molekuler kalau itu nantinya. Nah, itu yang utama di sini adalah DNA-nya ya, DNA-nya ya. Nah, kalau DNA ini ada kelainan ya, kalau di proses embriologi tadi ya, pembentukan makhluk itu tadi ya, pembentukan embrio itu ada gangguan, inhibitor ya, penghambat sehingga bisa menimbulkan cacat dari hewan yang lain. Misalnya sapi matanya satu ya, kalau di sini wah dikeramatkan lah, itu bukan kalau kita belajar biokimia dan embriologi pasti kita tahu bahwa itu ada prosesnya ya. Jadi bukan sesuatu yang ajaib, tetapi harus kita selidiki karena ada sesuatu yang mengganggu dari proses biokimianya pembentukan dari embrio tadi ya. Nah, demikian juga dari ini ya. Nah, untuk setelah saya mengatakan itu, adakah dari Anda mengatakan bahwa ini mungkin atau tidak? Ada yang berani mengatakan mungkin atau tidak? Dari bentuk-bentuk ini? Ada yang berani mengatakan mungkin? Mungkin, dokter. Iya, ya. Mas Rizkia mungkin ya, optimis ya. Mungkin ya. Nah, tetapi kemarin menurut Dokter Arif, untuk menciptakan ini untuk apa? Jangan-jangan ini malah merusak alam, merusak genetik ya. Seperti virus-virus yang ada saat ini ya. Adanya COVID-19 yang variannya macam-macam. Ini juga melalui proses perubahan DNA, RNA ya kalau coronavirus itu sebagai material genetiknya. Karena ada perubahan ya, mutasi, berubah susunannya sehingga karakternya juga berubah. Demikian juga kalau ini manusia turut campur untuk mengubah-ubah alam seperti ini, jangan-jangan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan alam seperti virus COVID itu ya. Nah, ini karena manusia ini sifatnya tidak mudah menyerah pada alam ya. Kalau ini keren-kerenan aja dia ngubah ya, supaya keren, tidak ada manfaatnya sebetulnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, tetapi ada yang mengubah karakter dan sifat ini contohnya ayam-ayam ya.
Dulu ayam-ayam, tapi ini bukan dari DNA kalau itu ya, hasil persilangan ya, seperti ayam broiler, ayam petelur yang unggul, itu hasil dari persilangan perkawinan, bukan rekayasa genetika kalau itu ya, persilangan sehingga bisa kita nikmati. Dulu zaman saya kalau mau makan ayam ya, bukan zaman saya masih ada ya, tetapi belum sebagus sekarang, masih baunya amis zaman saya dulu. Telur ayam broiler itu juga, telur ayam petelur itu juga, ayam broilernya masih tidak bagus seperti sekarang karena belum sempurna ya waktu itu. Kalau banyaknya ayam kampung ya, ayam kampung bisa paling cepat dipanen pada saat itu ya 7 bulan ya, 7 bulan. Nah sekarang kita bisa menikmati protein hewani dalam 21 hari, baby chicken aja sudah bisa dipanen ya. Ya, yang dulu 36 hari karena ada permintaan masyarakat yang nggak suka ayam besar-besar ya, mungkin ayam kecil 21 hari aja bisa dipanen, dimakan ya. Itu baby chicken ya. Saya juga suka baby chicken itu karena lemaknya sedikit ya. Nah, itu antara lain itu. Kalau itu bukan karena mengubah DNA ini, tetapi hasil persilangan ya. Kalau ini kalau dikawinkan secara alami persilangan tidak bisa. Ini harus mengubah DNA tadi ya. Tetapi ini kalau hanya untuk keren-kerenan, untuk apa? Kemarin kuliah dari Dr. Prof. Arif ya. Prof. Arif, kita menciptakan sesuatu untuk apa? Nah ini manfaatnya apa? Jangan-jangan nanti merusak keseimbangan alam. Nah ini sering kita diskusikan hal yang ini. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu harus kita pertimbangkan juga dengan keseimbangan alam ini ya. Jangan sampai merusak alam ini ya. Jadi mungkin saja ini diciptakan ya karena ini seragam susunan kimianya ya. Kalau misalnya kuda gitu, susunannya kimia itu seragam ya, DNA-nya seragam. Kalau yang dinamakan kuda itu ada utas DNA misalnya yang homologinya sekian, namanya homologi, persentase homologi. Regio tertentu, DNA itu panjang ya. Nanti di Dr. Bimo menjelaskan nanti di kuliah. Prof. Nidom ya. Prof. Nidom apa Dr. Bimo? Saya lupa ya di kelas Anda. Itu utas DNA-nya panjang ya. Daerah tertentu yang dinamakan kuda itu harus regio tertentu di DNA-nya itu harus ini, homologinya ini. Kalau manusia seperti ini, kalau keras seperti ini. Dari DNA-nya sudah terlihat bahwa oh ini kera, ini manusia, dari DNA-nya kelihatan. Ya. Kalau misalnya tidak ada makhluknya tetapi dari DNA-nya kelihatan. Itu ya. Bisa ya. Itu dari kehidupan beragam ya. Bahkan menurut teman saya yang dari forensik ya, orang yang terbakar dengan 200 derajat sampai 250 derajat itu masih bisa DNA-nya dilihat ya dari apa giginya ya. Di gigi itu ada pupa, di situ pupa itu tidak terlindung oleh gigi, jadi tidak rusak, jadi diambil dari situ ya, DNA-nya di situ. Oh ini manusia diidentifikasi dari ibu bapaknya ya, ibunya terutama ya, karena kita itu ada keseragaman sedikit dengan ibu kita yang melahirkan. Jadi ada DNA inheritance dari seorang ibu ya. Ya, nomor 1 ibunya ya. Bukan bapaknya ya. Setelah itu bapaknya dan saudara-saudaranya untuk mengidentifikasi seseorang ya. Ini kalau di ilmu forensik ya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi mungkin ya semua ini dibentuk ya, tetapi ini demikian juga tidak hanya ini yang kita pelajari di biokimia, juga termasuk hal-hal yang berkaitan, contohnya mikroorganisme, ya, parasit, virus, bakteri yang ikut di dalam tubuh biokimia, dalam tubuh makhluk hidup ini. Ya. Kalau biokimia veteriner, kira-kira yang dibahas apa? Mbak Prima, Citra. Kalau menurut Mbak Prima, gimana? Kalau biokimia veteriner yang dibahas apa kira-kira? Molekul-molekul yang terdapat pada darah hewan, Dok. Ya, molekul ya. Hewan saja ya? Hewan saja. Setahu saya iya. Ya, juga hewan ya, hewannya juga
hal-hal yang berkaitan dengan itu, termasuk hewan menjadi host ya, inang dari mikroorganisme, parasit, virus, bakteri, jamur ya. Nah, mikroorganisme ini ada yang baik dan ada yang jahat, menimbulkan penyakit, menimbulkan keadaan patologis. Itu kita pelajari juga di biokimia veteriner ya, ikut juga ya, berkaitan ya. Ya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan genetik ini juga ya, semuanya. Jadi luas sekali sebetulnya biokimia veteriner ini. Bahkan sekarang ada profesi yang kemarin ada alumni kita 3 orang yang ikut juga mengembangkan bayi tabung itu. Bukan berarti kita boleh ya mengembangkan itu, tapi kita ikut di laboratoriumnya membantu ya. Bukan berarti kalau kita mengembangkan sendiri itu berarti menyalahi aturan, tetapi kita membantu mengembangkan ilmu-ilmu yang lain ya, ikut berpartisipasi ya, gitu ya. Nah, jadi di sini ini biokimia ini dari kamus Webnet Dictionary tadi, upaya memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Tadi apa yang dinamakan hidup sudah ya. Kemudian dari bentuk ini, kehidupan dari sisi kimia, bentuk ini, karakter, sifat ya. Nah, ini adalah pemahaman bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia. Kalau susunan kimianya berbeda, ruang 3 dimensinya berbeda, itu akan menentukan bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia. Ya. Dan biokimia ini bertujuan memahami interaksi molekul tak hidup tadi ya, atom-atom yang tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien untuk menjadi ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Maksudnya keseragaman ini apa? Nah, kalau tadi yang dinamakan manusia ini susunan kimia DNA-nya harus seragam. Ya. Yang homologinya itu dari genetiknya. Ya, dari metabolismenya juga ada keseragaman sedikit, ya. Ya, mungkin juga ada perbedaan, tapi ada hal-hal yang sama yang dinamakan manusia ini, ya. Yang terutama dari DNA-nya ya, nomor 1 dari DNA-nya. Ya. Nah, kemudian hal yang dipelajari dalam biokimia adalah struktur bentuk 3 dimensi molekul biologi. Ya. Ada bentuk molekul yang sama, rumus kimianya sama, tetapi bentuk 3 dimensinya berbeda. Satunya cis, satunya trans. Anda sudah belajar di SMA bentuk ruang. Di SMA tahu bentuk ruang molekul? Ada sisi cis dan trans, ada levo dan dextro, sisi kanan dan kiri di ilmu kimia di SMA dulu. Sudah tahu toh? Bentuk 3 dimensi, ada cis dan trans ya, Anda bayangkan cis dan trans ya. Kemudian dextro dan levo ya, kiri dan kanan ya, itu artinya itu. Meski rumus kimianya sama, tetapi bentuk 3 dimensinya, bentuk ruangnya itu berbeda. Nah, itu sifatnya juga akan berbeda. Contohnya ada zat ya yang rumus kimianya sama, tetapi satu levo, satu dextro, satunya kalau dikecap itu pahit, rasanya satunya manis. Padahal struktur kimianya sama, tapi struktur 3 dimensinya berbeda. Ya, sayang di sini tidak muncul di PPT-nya ya. Nggak apa-apa, nanti saya tambahi nanti. Saya masukkan insersikannya ini. Ini saya revisi nanti punyanya Dr. Kade. Interaksi antar molekul juga dipelajari dalam biokimia ya. Jadi di dalam reaksi kimia ini ada molekul-molekul yang pecah dan ada yang gabung. Ya. Sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel, perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel, dan mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitasnya. Jadi kalau di metabolisme itu ada organisasi, ya, di organisasi aktivitasnya ya di dalam metabolisme. Contohnya untuk mempercepat dengan enzim ya, kemudian hormon itu adalah substansi yang fungsional.
bukan struktural ya. Struktural itu yang menyusun susunan kimia dari organ-organ hewan maupun manusia itu ya, ataupun tumbuhan, itu namanya struktural ya, molekul struktural. Kalau yang fungsional itu dia bekerja. Contohnya adalah enzim dan hormon atau protein-protein pengatur ya. Itu protein-protein regulator pengatur itu adalah fungsional ya. Kemudian penyimpanan dan pemindahan dan ekspresi informasi genetika. Ini Anda belajar di embriologi, jadi ini adalah genetik ya, menyimpan ya dari unsur kimia tadi yang diturunkan generasi ke generasi, dan itu mungkin bisa berubah karena tadi dikatakan oleh Mbak Nurul ya. Saya lupa lagi Mbak Nabila apa Mbak Nurul. Karena ada lingkungan ya, ada lingkungan yang mempengaruhi DNA tadi ya. Contohnya COVID-19 ini ya. COVID-19 itu sifatnya berubah-ubah ya. Katanya sekarang Omikron itu dari varian Delta dia mengalami mutasi 16 titik point mutation. Nah, nanti Anda belajar di biologi molekuler dengan Dr. Bimo atau Prof. Nidom nanti ya tentang point mutation ya, nanti mutasi-mutasi yang ada di DNA ini. Ya, dia berubah sifatnya jadi ganas, jadi patologis, jadi lebih patologisnya lebih ringan atau lebih kuat. Ini karena ada perubahan struktur dari RNA dari coronavirus tadi ya. Karakternya berubah ya. Nah, tuh. Dia juga adaptasi ya, itu adaptasi terhadap lingkungan ya. Nah, itu ya. Jadi orang yang belum pernah terinfeksi bisa terinfeksi lagi ya. Kekebalan tubuhnya tidak mempan karena dia menyamar ya, sudah menyamar karena perubahan tadi, perubahan ekspresi genetik tadi untuk membuat protein sehingga bisa masuk ya, antibodinya enggak mengenali lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana sejarah biokimia ini ya. Pertama ini diidentifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup ya. Dari karbon ya, hidrogen, nitrogen ya, dan lain sebagainya ini di sini. Unsur kimia penyusun makhluk hidup ada bahan minor yang asalnya dari penyusun kerak bumi, yaitu oksigen, silikon, aluminium, Fe, dan kalsium. 6 unsur yang paling utama dalam makhluk hidup ini adalah menyusun sel makhluk hidup adalah CHONSP ya. Anda sudah belajar di biologi ini ya, CHONSP. Kenapa mereka itu bisa bergabung membentuk molekul? Ya, karena ada apa kira-kira? Ini atom-atom ini bisa bergabung membentuk molekul yang tadinya tidak hidup menjadi hidup ya. Kalau saling berkoordinasi membentuk bentukan ruang. Karena ada apa ini? Reaksinya karena ada apa? Unsur-unsur dari atom. Ada apa? Iya, elektron bebas. Ya kalau Anda belajar dulu di kimia, atom ini terdiri dari apa toh? Satu bentukan atom kan digambarkan bulat, ya. Terus ada apanya? Ya, proton, elektron, dan apa? Satu lagi? Neutron. Neutron, ya. Itu kalau itu tidak stabil ya, salah satu kekurangan dia akan menggait molekul lain ya. Nah, itu menggait ya, itu yang bersifat dia ingin berpasangan terus ya. Nah, di alam ini saling kalau kurang selalu ingin berpasangan terus sehingga ini saling berkait-mengkait membentuk molekul dari yang tak hidup tadi molekulnya berkembang menghasilkan suatu hal yang hidup ya. Jadi triliunan tahun, miliaran tahun yang lalu, Anda sudah pernah baca Campbell ya, buku Campbell atau biologi yang lain, buku biologi yang lain. Kehidupan kita dari yang hidup ini adalah menurut buku biologi ini berasal sesuatu yang tidak hidup sebetulnya ya. Waktu bumi terbentuk ini awalnya itu di bumi ini ada banyak bahan-bahan yang beracun untuk makhluk hidup sebetulnya ya. Nah, tetapi di situ
kemudian muncullah bakteri, ya, mikroorganisme, ya, tidak hanya bakteri, mikroorganisme yang nutrisinya itu yaitu bahan-bahan yang beracun tadi, ya, yang bahan yang beracun tadi, ya. Nah, mungkin ini kalau menurut unsur kimia kita mungkin belajar sistem periodik, ya, itu ada unsur ini itu, ya. Mungkin pada masa lalu itu banyak lagi, ya, lebih banyak lagi jenisnya. Tapi karena mereka itu kemudian sebagai sumber nutrisi dari mikroorganisme, ya, mikroorganisme itu muncul karena ada reaksi kimia dari molekul-molekul ini yang tak hidup jadi menjadi hidup. Kemudian dia akan menutrisi zat-zat yang racun ini sehingga akhirnya dia menghasilkan oksigen, ya, sehingga banyaklah oksigen dan karbon dioksida yang ada di bumi kita ini, ya, yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, itu asalnya seperti itu, ya. Jadi contohnya itu, ya. Nah, itu. Nah, kita aja juga kalau ada pencemaran lingkungan, ya, kita ada tahu enceng gondok? Enceng gondok tahu Anda? Yang ada, ya, yang ada di sungai-sungai itu dia penetralisir. Dia bisa memetabolisme zat beracun, ya, misalnya logam berat, ya, Pb, Hg, itu dinetralisir sama enceng gondok tadi, ya, sehingga airnya tidak lagi tercemar dari logam berat tadi, ya. Demikian juga di alam miliaran tahun yang lalu juga seperti itu, ya. Sebetulnya di alam kita itu dulunya tidak seperti sekarang, ya, karena banyak perubahan ini sehingga menghasilkan oksigen ini tadi dari makhluk tadi yang sumber nutrisinya adalah apa namanya zat yang beracun, ya. Di udara kita yang paling atas, lapisan paling atas itu juga banyak mikroorganisme juga loh, ya, yang juga dia sumber nutrisinya ada di lingkungan sekitar yang dia akan menghasilkan oksigen juga nanti di situ, ya. Nah, itu kita harus keseimbangan alam ini harus kita pertahankan, ya. Jangan sampai apa yang kita ciptakan ini merusak keseimbangan alam, ya. Seimbang, ya. Kalau nanti ada belajar di ilmu faal, faal belum, ya? Anda semester 3, ya. Ilmu faal itu nanti yang namanya homeostasis, ya. Di alam ini harus seimbang, homeostasis semuanya. Kalau homeostasis itu diganggu sehingga menjadi tidak seimbang, maka ini akan menjadi keadaan patologis, keadaan sakit. Nah, kalau sakit tidak bisa dipertahankan, akan terjadilah kematian. Nah, itulah, ya. Jadi di alam ini harus seimbang. Punah, ya, semuanya kalau tidak seimbang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga kalau kita menciptakan sesuatu, termasuk tadi yang ada di gambar ini tadi, ya. Nah, ini gambar ini, ya. Nah, antara lain, ya. Contohnya ini kalau ditinjau dari segi biokimia, ya. Nah, jadi saya ngomongnya terlalu muluk-muluk, ya, tetapi itu mungkin di masa mendatang, ya. Mungkin Anda bisa menjadi seorang pelakunya nanti untuk mengembangkan teknologi, tapi teknologi ini adalah bermanfaat bagi umat manusia, ya, terutama kita sebagai di dunia veteriner ini juga menyumbangkan kesehatan untuk manusia, ya. Nah, ini sejarah biokimia. Anda sudah belajar, ya, dulu waktu SMA asam amino, ya. Contohnya asparagin, sistein, ini karena berbeda karena ada gugus-gugus ini, ya. Nah, ini yang bersifat aktif, ya, dia akan gandengan, ya, gandengan-gandengan. Nah, ini misalnya ada racun Hg, ya. Hg misalnya mencemari, misalnya biasanya orang merkuri, ya, misalnya emas itu didulang pakai, di pendulangan emas itu mesti pakai merkuri, ya. Sistein ini adalah ada unsur yang ada di enzim-enzim kita, ya. Nah, ini kalau misalnya enzim-enzim yang dalam tubuh kita ada kosmetik, ya, untuk memutihkan pakai merkuri, ya, pakai Hg. Nah, ini gandengan dengan SH ini, ya, gugus aktif, ya. Ini bisa menyebabkan enzim-enzim inaktif di dalam tubuh kita, ya, tubuh manusia dan hewan, sehingga akan menimbulkan keadaan patologis karena metabolismenya berubah, ya, metabolismenya berubah. Contohnya ini, ya, sistein, asparagin ini peka sekali terhadap logam berat ini.
Nah, nukleotida juga ya, ada ATP, banyak nukleotida ya, ATP dan juga material genetiknya kita juga ada nukleotida ya. Ini dibahas nanti ya, kuliah berikutnya. Ada karbohidrat ya. Nah, kalau karbohidrat itu yang Anda ketahui apa aja macamnya? Silakan, ada yang mau memberikan masukan apa saja? Mbak Fatun? Mbak Fatun Latifah, Lutfiah. Kalau Mbak Fatun karbohidrat jenisnya apa aja? Kalau di sini kasih contoh glukosa. Ini memang glukosa sumber utama untuk pembentuk ATP di dalam tubuh. Apa saja? Jenis pati-patian, dokter. Ya, pati-patian, ya, seperti amilum gitu ya, starch ya. Seperti. Yang lainnya apa Mbak Fatun? Kira-kira? Kalau glukosa ini monosakarida apa disakarida? Nanti Dokter Kadek mengulang kembali. Ya, contohnya ini glukosa ini monosakarida ya, gula sederhana. Yang terutama nanti di ilmu faal ya, otak hewan dan manusia ini tidak boleh kekurangan glukosa ini. Kalau kita kurangan bisa pingsan ya. Nggak boleh, hanya otak, organ otak. Kalau organ yang lainnya masih bisa metabolismenya untuk oksidasi biologi itu selain glukosa, tapi otak hanya glukosa. Kalau tidak pingsan ya, otaknya nggak dapat nutrisi. Ya, selain glukosa, monosakarida apa lagi? Fruktosa mungkin, dokter. Apa Mbak? Nggak dengar saya Mbak. Fruktosa. Kurang keras Pak, jangan ragu-ragu. Fruktosa. Fruktosa, ya betul, fruktosa. Selain fruktosa apa? Galaktosa, galaktosa, dok. Galaktosa. Kalau di susu apa yang adanya? Susu, gula susu. Laktosa, dok. Ya, laktosa itu disakarida atau monosakarida? Disakarida. Disakarida ya, dari galaktosa dan glukosa. Itu laktosa ya. Kalau sukrosa, gula-gula tebu itu? Disakarida. Disakarida ya, sukrosa ya. Ada ya. Kalau monosakarida ada manosa, glukosa, galaktosa ya, itu ya. Kalau di ada sukrosa, ada laktosa ya, itu ya. Karena itu ya, kalau pati itu adalah polisakarida ya. Nanti ada yang namanya oligosakarida. Kenapa tidak dinamakan poli ya? Karena itu cuma HC-nya cuma 14 sampai 16 saja itu yang dinamakan oligo itu ya. Kalau lebih dari itu namanya polisakarida ya, gitu. Nah, kemudian ada lipida macam-macam ya, di sini dicontohkan palmitat ya. Ini nanti di metabolisme lemak ya, ada termasuk lilin, wax ya, wax itu termasuk lipida juga ya. Kemudian ada apa namanya macam-macam ya, nanti fosfatidilinositol dan lain sebagainya ya, yang berperan dalam tubuh nanti ya. Di hormon itu banyak juga ya lipida ini ya. Omega 3 termasuk lipida enggak? Omega 3, omega 6? Halo? Omega 3, omega 6 termasuk lipida enggak? Promosi omega 3, omega 6 termasuk lipida enggak? Asam lemak omega 3, omega 6. Loh, kok nggak berani? Iya atau tidak? Gitu aja loh. Iya, Dok. namanya asam lemak omega 3 ya, termasuk lipida ya, Kak. Ya, kalau tadi saya mengatakan lilin atau wax itu ada pada bulu pada unggas ya. Itu banyak mengandung wax ya. Terutama itu yang untuk buat kok itu apa namanya dari bulu angsa ya. Kok yang untuk main bulu tangkis itu ya. Nah, itu dari bulu angsa diambil yang paling bagus di daerah ujungnya. Saya tahu itu karena teman saya, Dr. Chandra. Dr. Chandra itu angkatan saya ya, yang sekarang punya, mungkin kalau offline sudah Anda lihat, beliau adalah
alumni yang sangat berbakti pada fakultas ya, alumni kita yang alma mater berbakti pada alma mater, dia akan menyumbangkan segala sesuatu yang bermanfaat pada alma maternya ya. Jadi awalnya beliau ini adalah keluarganya usaha dari kok itu untuk apa? Untuk buat koknya bulu tangkis itu ya. Nah, kemudian dia bergerak di bidang perunggasan sekarang ya, menjadi besar ya. Beliau juga banyak memberikan beasiswa, sumbangan juga untuk ruang-ruang kita yang ada di FKH ya. Itu teman saya satu angkatan ya, Dr. Chandra, perempuan ya, beliau Chandra Sri Mulyaningsih ya, ada di Jakarta beliau ya. Nah itu, ini sekedar cerita ya. Jangan lupa nanti kalau sudah lulus juga berbakti pada alma mater ya, seperti Dr. Chandra. Kemudian ini sejarah biokimia ini, kemudian memahami bagaimana mekanisme biomolekul itu membuat makhluk hidup menjadi hidup. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini makanan yang diingesti ya, dimakan ya, masuk ke saluran cerna, ya. Ini mempunyai energi yang tersimpan, ya. Kemudian di dalam tubuh dia mengalami pencernaan ya tubuh hewan ya. Nanti metabolisme pencernaan ini dokter Kadek yang di metabolisme karbohidrat itu akan dijelaskan juga. Dia akan mengalami suatu reaksi eksergonik ya, mengalami proses reaksi katabolik, alur katabolik kalau Anda supaya gampang menganalogikan ya, katabolik ini bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar ya. Jadi bongkar ya yang ada dalam makanan ya. Hasil pembongkaran tadi menghasilkan suatu energi yang namanya ATP ya. Tapi harus ada bahannya ya, dari ADP menjadi ATP ya. Ini perlu juga fosfat inorganik ya. Asam fosfat. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari hasil pembongkaran dari makanan tadi untuk menghasilkan energi? Untuk apa? Untuk mengubah apa yang ada di makanan tadi juga menjadi unsur-unsur atau produk-produk yang lebih sederhana, simple produk, sebagai calon untuk sesuatu yang akan kita buat di dalam tubuh ya. Ya, juga akan menghasilkan CO2, NH3 dan H2O di sini. Nah, ini kemudian energi yang ada dihasilkan tadi dari reaksi katabolik akan diserahkan kepada reaksi yang butuh ya, butuh energi ya. Di dalam tubuh itu banyak reaksi-reaksi yang butuh energi. Ya, energi namanya ini reaksi endergonik ya. Nah, kalau ini mengeluarkan energi, nanti di pertemuan berikutnya ini ada ya. Nah, ATP ini akan diserahkan kepada reaksi anabolik ya, pada reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik ya, untuk diubah menjadi ADP lagi ya. Untuk apa ini? Semuanya prekursor tadi dan sipil produk akan diubah ya menjadi biomolekul yang kompleks ya, bisa untuk struktur yang biomolekul yang struktural ya, contohnya yang membangun tubuh kita ya, sel-sel ya, sel-sel kita ya, sel-sel manusia dan hewan ini. Juga untuk kerja sel ya, di dalam tubuh ini ya banyak sel-sel yang bekerja, tidak diam ya, dinamis sel-selnya. Tiap hari, tiap detik, setiap waktu itu dia bergerak terus sel-selnya ya. Sel-sel dan molekul-molekul yang ada itu butuh energi ya. Nah, kemudian untuk kerja mekanik ya, pergerakan tubuh kita. Nah, juga ada kerja osmotik antara ya. Contohnya kerja osmotik di dalam tubuh itu apa? Kalau bisa menggambarkan, ada yang bisa menggambarkan kerja osmotik di dalam tubuh itu apa contohnya? Contohnya apa? Ya, kalau orang ada mungkin nenek Anda, orang tua Anda yang hipertensi, nggak boleh makan banyak apa? Kalau orang hipertensi,
Mungkin ada. Garam dong. Garam, dokter. Ya, garam. Garam itu terdiri dari apa? Terdiri dari apa garam itu? Unsur utama molekulnya, atomnya. Natrium dan klorida. Iya, NaCl ya. Nanti ini akan dibahas di ilmu faal ya. Di situ ada natrium, kalium, PAM. Potasium, natrium dan potasium PAM ya. Pompa natrium dan kalium ya. Nah, itu kerja osmotik ya. Itu menentukan tekanan darah. Jadi natrium itu akan berpengaruh pada osmotik dari tekanan ya, osmotik tekanan darah ya, ada tekanan osmotik di situ. Nah, itu oleh sebab itu yang hipertensi ya, itu harus mengurangi natrium ya. Sekarang sudah diproduksi garam-garam yang rendah natrium, banyak sekali ya. Ya, sekarang ya untuk orang-orang dia tetap bisa makan manis tetapi makan asin tetapi natriumnya rendah, dibuat seperti itu ya. Tetapi kalau kita orang normal baiknya pakai natrium yang normal aja ya, yang sakit aja ya. Jadi baiknya makanannya buat hambar, nanti semua menambahkan garamnya sendiri-sendiri. Yang normal pakai garam yang normal, yang sakit pakai garam orang sakit itu ya. Contohnya itu ya. Nah, itu untuk itu ya. Untuk kerja yang di dalam tubuh ini ya. Semuanya. Kemudian bagaimana hubungan biokimia dan ilmu lainnya? Nah, ini termasuk kolaborasi keilmuan ya. Ya, kita kan nanti ada mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan, tetapi bukan ini ya maksudnya ya. Ini kita bisa juga harus belajar kimia organik, mempelajari sifat biomolekul, biofisika. Tadi contohnya tadi yang seperti kalium dan natrium PAM tadi ya, osmotik ya, termasuk tekanan osmotik itu biofisika, memanfaatkan teknik fisika untuk mempelajari struktur biomolekul ya, termasuk ya juga nanti banyak lagi ya tentang biofisika ya, mungkin nanti di apa ya, kalau Anda belajar akupunktur ya nanti ya, misalnya nanti itu pakai laser, itu termasuk fisika ya, bagaimana bisa mengubah struktur biomolekul ini, bisa mempengaruhi struktur biomolekul laser ini. Nah, itu belajar fisika juga. Nah, kemudian nutrisi, ini penting sekali ya di dalam biokimia, yang memanfaatkan pengetahuan metabolisme untuk menjelaskan kebutuhan makanan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan normalnya. Ya, jadi banyak, kalau manusia stunting ya, kalau hewan itu kekurangan nutrisi bisa mempengaruhi produktivitasnya ya. Jadi termasuk juga dia kawin berulang ya, misalnya sapi ya, tetapi tidak bunting-bunting ya. Sudah di IB berkali-kali tetapi tidak bunting-bunting ya. Mungkin misalnya itu ya, mungkin ada nutrisinya yang salah ya. Nah, mungkin ya itu ya. Jadi namanya ada program apa itu? Sampai luar Jawa ya. Dari reproduksi saya kok lupa namanya. Apa namanya itu ya? Pokoknya itu kaitannya dengan reproduksi sapi ya. Ya, namanya lupa saya. Ya, itu kebanyakan karena nutrisi ya, karena di daerah tersebut nutrisinya kurang bagus ya, rumput-rumputnya mungkin. Nah, itu ya. Ya, kalau ke manusia namanya stunting itu ya. Kerdil juga ya, itu manusia. Kalau hewan kita kaitannya dengan reproduksi dan produksi ya. Kesehatan juga ya berpengaruh ya kita belajar di ilmu kesehatan ya, kita menyumbangkan di ilmu kesehatan manusia juga ya. Nah, untuk memahami dan kesehatan hewan ini ya, mencari pemahaman tentang keadaan sakit dan sehat dari sudut pandang molekuler. Ini ilmu biokimia. Nanti Anda belajar patologi klinik ya, itu akan membahas
bagaimana kalau hewan sakit ini ya, di mana patologi klinik itu contohnya adalah turut membantu menegakkan diagnosa. Ya, kalau patologi ini Anda belajar ya, nanti ada ilmu histologinya juga ya. Bagaimana sel-sel yang normal ya. Semester ini Anda harus tahu ya, bagaimana histologi sel-sel yang normal ya. Mungkin Anda kalau sudah belajar histologi, belajar patologi ini lebih mudah ya. Nah, biasanya nilai histologi itu sulit dapat A ya dulu zaman saya. Tetapi kalau sudah patologi, wah kita sudah hafal karena sudah terbiasa ya. Makanya kalau belajar histologi harus sering lihat preparat ya, gambar-gambar preparat gitu ya. Supaya tahu mana sel yang normal, mana sel yang nanti kalau belajar patologi tahu sel yang sakit ya. Ini kalau ya. Tetapi kalau itu juga nanti dibahas soal biokimia di situ. Nanti dari sudut pandang biokimia juga ada nanti ya. Tapi paling banyak di patologi klinik nanti sudut pandang biokimia, tidak di patologinya. Di patologi itu molekulernya ya, nanti bisa diidentifikasi ya. Misalnya molekul ini nanti diwarnai, dicat ini akan menjadikan warnanya berbeda, yang sakit dan yang sehat ya nanti di patologi itu. Jadi sekarang belajarlah biokimia dan histologi yang sangat kuat ya, juga anatomi, karena ini akan juga Anda bisa mendiagnosa, oh ini sedang sakit. Sakitnya apa? Karena banyak penyakit yang cirinya sama. Jadi Anda nanti namanya diferensial diagnosa ya. Jadi penyakit ini cirinya hampir sama. Nah, Anda bisa menentukan dari diagnosa yang Anda lakukan di patologi, patologi klinik ya, maupun ilmu diagnosa klinik ya, tanda-tanda ya. Jadi itu ya, kalau di biokimia ini kimianya ya, molekulernya keadaan sakit ya, nanti bisa dilihat di patologi klinik atau juga bisa dilihat di patologi ya, dengan pewarnaan jaringan kalau patologi ya. Kalau patologi klinik dengan sampelnya bisa darah, bisa urin, bisa sekresi dan lain sebagainya ya nanti kalau di patologi klinik. Nah, ilmu biokimia juga berkaitan dengan mikrobiologi ya, virologi, bakteriologi, parasitologi ya juga ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sel tunggal dan virus cocok untuk digunakan sebagai sarana mempelajari jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Kalau ini adalah yang dimaksud di sini adalah untuk inovasi ya. Jadi untuk membuat suatu inovasi ada beberapa bakteri, virus ya, itu kompartemennya itu bisa untuk menjelaskan jalur metabolisme dan biokimia dan pengendaliannya ya. Nanti di kalau sekarang Anda membayangkan sulit ya, nanti kalau sudah di virologi, mikrobiologi bisa ya. Jadi misalnya Anda mau membuat gen ya, itu harus mengklonkan gen ya, di cloning itu ya, itu dengan suatu sarana. Sarananya apa ya? Ini dari mikrobiologi ini sarananya ya, cloning. Jadi untuk misalnya Anda menginsersikan beberapa gen ke dalam suatu mikroorganisme ya, kompartemen ya dari mikroorganisme, bukan mikroorganisme utuh ya, tetapi bagian dari mikroorganisme tersebut. Yang namanya apa namanya itu ya, di cloning itu ya, nanti akan menghasilkan protein tertentu ya. Contohnya produksi hormon ya, dulu kalau ekstraksi ya, misalnya insulin ya, dulu diekstraksi dari babi, tetapi sekarang bisa dari sapi ya. Itu kita mengumpulkan berapa pankreas ya, karena insulin diproduksi di pankreas. Tapi sekarang enggak perlu ya, dengan adanya ilmu biologi molekuler ya, yang berkembang menggunakan sarana mikrobiologi ini bisa memproduksi hormon dalam jumlah banyak ya, dalam jumlah banyak protein hormon tadi. Nggak perlu ekstraksi dari organnya lagi ya. Nah, kemudian fisiologi ya. Kita dulu memang biokimia ini asalnya dari Faal ya. Ya, yang paling tua ilmu kedokteran apa? Jadi kalau orang belajar ilmu kedokteran ya, kedokteran manusia, kedokteran gigi, kedokteran hewan, itu ada 4 ilmu dasar yang awal harus diketahui. Apa yang harus dipelajari? Bisa memberikan pendapat?
Anda belajar, mungkin mahasiswa kedokteran yang FKG dan FK sama dengan mendapatkan materi yang sama sebagai dasar ilmu kedokteran. Apa? Kira-kira? Anatomi, Dok. Nah, pertama anatomi ya. Pertama orang ini ingin mengetahui bagaimana tubuh manusia bekerja, anatomi ya. Hewan juga bekerja bagaimana anatomi. Yang kedua, yang sejalan dengan anatomi apa? Ya, fisiologi faal, ya, faal. Ya, jadi bagaimana fungsi organ-organ tadi, ya. Fungsinya bagaimana? Di situ fisiologi belajar ilmu saraf, ya. Bagaimana berkoordinasi sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pembuluh darah, ya, dan lain sebagainya, ya, di situ nanti di faal, ya. Nah, kalau dengan perkembangan teknologi dari anatomi ini bisa berkembang dengan ilmu apa? Dengan ditemukannya alat-alat yang bisa melihat hal yang lebih kecil, misalnya mikroskop. Timbullah ilmu apa? Histologi. Nah, histologi ya. Histologi dari anatomi tadi ternyata ada kompartemen yang lebih kecil lagi, yaitu sel, jaringan, dari jaringan ya, jaringan dulu, ya yang besar. Setelah jaringan dilihat lebih kecil lagi, dari jaringan itu apa? Lebih kecil dari jaringan apa? Satuannya lebih kecil. Sel. Sel, dokter. Ya, sel lebih kecil lagi apa? Kompartemen dari sel. Apa? Sebelum itu. Ini apa? Apa ini? Ini kan sel. Ini apa namanya? Ada nukleus. Organela sel. Organel ya. Nah, genetik ini di sini, di nukleusnya sini ya. Nah, ini ada organel sel. Ya, ternyata kalau dari organel sel ditilik yang lebih kecil lagi apa? Di situ terjadi reaksi-reaksi apa? Tersusun juga dia ada unsur struktural ya, ada unsur yang fungsional apa? Kalau Anda lihat sel ini organel tersusun dari apa? Molekul. Molekul ya, molekul tersusun dari apa? Dari atom. Iya, atom. Nah, inilah kenapa ini dijelaskan di dalam ilmu biokimia juga ya. Bagaimana ini saling berkoordinasi, dinamis ini. Ini kerjasama loh ya, kerjasama yang teratur, nggak sembarangan ya. Tiap makhluk hidup ini kerjasama ini, molekul-molekulnya itu bergerak secara teratur, atom-atomnya bergerak secara teratur. Nah, tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh pengendali yang di sini secara genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, itu ya yang perlu Anda ketahui. Nah, ini kalau sejajar dengan anatomi adalah histologi ya. Nah, itu kan dalam keadaan sehat ya. Kalau dalam keadaan sakit kita belajar di patologi, dari histologi dan anatomi tadi, belajar di patologi. Tapi juga nanti ada biokimia dan fisiologinya. Kalau fisiologi yang sejajar dengan fisiologi ini adalah biokimia ya. Sebetulnya ilmu biokimia ini asalnya menurut sejarah ini dari fisiologi ya. Karena menjelaskan fungsi, ternyata kalau di biokimia ini adalah kimianya, bagaimana kita memahami dari organ tadi, sistem organ tadi saling bekerja sama ya, karena ada reaksi kimia ya, itu yang timbullah sehingga keluar dari fisiologi timbul ilmu baru yaitu biokimia ya. Biokimia lebih kecil lagi, timbul ilmu yang baru menjadi biologi molekuler, karena kita menjelaskan sampai molekul dan atom lagi di situ ya. Atom dan molekul di situ, timbullah ilmu biologi molekuler. Jadi setiap era itu ya ada kemajuan perkembangan teknologi, banyak cabang-cabang ilmu baru ya yang khusus lagi yang bisa menjelaskan ya. Itu ya. Jadi kalau
Analoginya kalau anatomi itu sejajar dengan histologi, dengan patologi. Kalau fisiologi itu sejajar dengan biokimia. Lebih atas lagi nanti patologi klinik ya, di ilmu yang lebih atas ya, itu jajarannya ilmu. Tapi untuk belajar ilmu kedokteran itu harus ada 4 ini. Anatomi, histologi, faal, fisiologi ini, dan biokimia. Ya, yang lain-lain itu nanti itu gabungan dari itu belajarnya ya. Jadi ini harus Anda dapat 4 ini ya, anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi ya. Nah, itu dasarnya ilmu kedokteran ya. Kemudian ya, mungkin ilmu-ilmu lain tidak belajar seperti kita secara dalam ini ya. Jadi kita itu sebetulnya lebih dalam loh daripada mahasiswa kedokteran ya, kalau kedokteran manusia, karena kita itu belajarnya komparatif ya. Kalau manusia kan cuma 1. Nah, tapi tidak bisa disamakan ya. Kalau mereka belajarnya ibaratnya kilogram, kalau kita belajarnya kilometer ya, luas kita ya. Kilometer ya. Mereka belajarnya kilogram. 1 tapi berat sekali ya. Kalau kita belajarnya kilometer, luas sekali ya. Kita membandingkan komparasi. Nah, kemudian juga ada biologi sel ya. Sebab itu pembahasannya tadi berkaitan dengan makhluk hidup. Apa yang disebut makhluk hidup ya? Kita tadi juga diskusi soal itu ya. Mempelajari pembagian kerja biokimia di dalam sel ya. Genetika mempelajari mekanisme penyusunan identitas biokimia ya. Bagaimana itu yang dinamakan kera, manusia ya, ada yang sapi, anjing, kucing ini karena identitas kimianya ya, DNA-nya itu penyusunnya berbeda ya. Anda tahu apakah mentok ya? Tahu Anda mentok ya? Dengan itik itu bisa dikawinkan enggak? Bebek itik mentok dan itik bisa dikawinkan enggak? Mungkin bisa dok, karena sesama unggas. Ya, tidak semua bisa ya. Ya ini kan bisa kawin tapi nanti infertil ya. Ya tidak semua yang satu jenis ya. Kalau secara alami bisa dikawinkan ya, karena mereka mempunyai kromosom yang berbeda. Ya, kromosomnya berbeda. Nah, tetapi dengan rekayasa genetika semua serba mungkin ya. Nah, serba mungkin dibuat ya. Ada misalnya enggak mau enggak, kalau nanam kan mesti pakai biji, stek dan lain sebagainya ya. Sehingga ada daun tok, enggak bisa. Kalau dulu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, Anda tidak punya biji, tidak punya akar, tidak punya batang, untuk stek. Dengan daun atau bunga pun bisa dikembangkan untuk membentuk tanaman baru, tanaman yang ada tadi, ya, karena ada kemajuan teknologi di sini. Nah, ini tentang hewan, makhluk prokariotik dan eukariotik. Manusia termasuk yang eukariotik atau prokariotik? Manusia dan hewan. Eukariotik. Ya, kita punya organel ya. Ini di sini tidak ada nukleus maupun organel ya. Contohnya ini ya, ini gambarnya sel bakteri. Ini gambarnya sel dari hewan. Ini sel tanaman ya. Manusia juga sama dengan hewan. Secara sel. Apa yang membedakan sel manusia, sel hewan dan sel tanaman? Ada apa kalau di sini? Ada lihat. Kalau di tanaman ada klorofil. Ya, ada dinding sel, ada plasmodesma, ya, ada kloroplas, ya. Tetapi bakteri juga ada yang punya kloroplas, ya, sama juga ada bakteri. Dan kalau bakteri, apa bedanya? Dia tidak punya apa? Tidak punya apa? Inti sel. Ya, tidak punya inti, ya, tidak punya nukleus, ya. Tapi nanti macam-macam ya kalau Anda belajar mikrobiologi, jenisnya bakteri, virus, jamur ya. Mikologi, nanti ada belajar mikologi juga ya. Baik juga parasitologi, nanti itu berbeda-beda ya. Jadi di alam ini banyak perbedaan. Dan perbedaan itu mempunyai kekhususan masing-masing ya. Contohnya saja virus corona ya. Corona bisa nggak kelihatan mata, kecil ya.
tetap bisa memporak-porandakan manusia yang super power. Nah, jadi jangan meremehkan makhluk hidup yang kecil ini. Ya, kita harus kelola dengan baik, ya. Nah, contohnya corona aja, semua porak-poranda ya karena corona. Termasuk kita nggak bisa ketemu. Untung ada teknologi yang bisa membantu kita ketemu, ya, yaitu Zoom pada hari ini. Ya, tapi tidak Zoom juga ada ya, yang lain juga ada. Tetapi yang umum kita gunakan adalah Zoom. Nah, ini kurang 10 menit ya kelihatannya ya. Saya terlalu banyak ngomong ya. Ya memang saya kurang waktu sering-sering kalau kuliah. Yang perlu diketahui ya untuk sel ini adalah cara memperolehnya, cara mengubahnya dan memanfaatkannya di dalam ilmu biokimia ya. Contohnya tadi memperolehnya caranya gimana ya? Kalau kita ada makhluk yang autotrof, heterotrof dan apalagi cara memperoleh energi, kemotrof. Kita termasuk apa? Kemotrof, heterotrof dan autotrof. Kita memperoleh energi dari apa? Energi apa? Kimia ya. Betul nggak? Iya. Kalau tanam-tanaman, selain itu juga menjadi ada mikroorganisme tertentu juga bersifat fototrof ya. Jadi dia mengolah dari cahaya tadi ya. Bisa ya dari antara lain tanaman tadi ya. Selain juga dia perlu nutrisi juga dari cahaya dalam metabolismenya tadi. Kemudian ini Anda nanti belajar soal katabolisme dan anabolisme ya. Kalau katabolisme saya analogikan dengan bongkar-bongkar ya. Jadi molekul besar dibongkar menjadi yang lebih kecil. Dan ini biasanya umumnya adalah reaksi yang menghasilkan energi, yaitu eksergonik katabolisme. Kalau anabolisme ini adalah reaksi yang mensintesa ya, biosintesis. Pembentukan molekul dari molekul yang sederhana dan biasanya memerlukan energi. Ini endergonik ya, keliru. Bukan nendergonik, tapi endergonik ya. Ini biasanya perlu energi pada umumnya ya. Nah, ini juga ya. Ini tadi seperti tadi ini tadi ya. Jadi mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan ini. Kita kurang berapa PPT-nya? Kurang sedikit ya. Jadi saya jelaskan aja ini ya dari energi yang ada di dalam makanan yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein melalui reaksi katabolik bongkar-bongkar tadi yang menghasilkan energi yaitu ADP menjadi ATP. ATP ini output energi yang berenergi tinggi ya. Tentunya juga ada NADPH ya, NADH, NADPH dan FADH ya. Ini nanti di pertemuan berikutnya dibahas ya oksidasi biologi. Nah, kemudian menghasilkan energi ya, produk juga simple produk ya, simple produk ini juga menghasilkan CO2, H2O dan NH3. Simple produk ini berupa asam amino yang dari protein tadi asam amino, dari karbohidrat ini ada gula-gula ya tadinya glukosa, sukrosa, fruktosa, manosa, galaktosa dan lain sebagainya. Kemudian dari apa? Ini ada unsur N dari protein tadi juga nitrogenous base. Ya, dari lemak ini fat ini ya akan ada asam lemak ya, didapat asam lemak dari proses bongkar-bongkar tadi katabolisme. Kemudian ini digunakan apa? Untuk calon bahan ya, bahan baku untuk proses anabolisme atau biosintesis zat-zat yang berguna bagi tubuh manusia maupun hewan itu ya. Kalau di dalam tubuh hewan ya hewan, kalau manusia ya manusia ya. Nah, ini perlu energi ya, yaitu endergonic reaction ya, perlu energi. Jadi ini adalah reaksi coupling ya, dari reaksi yang menghasilkan energi dikaitkan dengan reaksi yang membutuhkan energi. Ini namanya coupling reaksinya ya, coupling. Ini energi kimia ya. ATP ini merupakan energi kimia. Energi yang Anda ketahui energi apa aja selain energi kimia?
Energi apa? Halo? Selain energi kimia, energi apa aja yang Anda ketahui? Panas, Dok. Ya, kalor, panas. Selain kimia, panas apa? Kinetik. Kinetik, gerakan. Energi apa? Radiasi. Iya, energi cahaya juga ya. Terus ada lagi energi apa? Nanti kita gunakan di dalam praktikum. Energi? Energi biomasa, dokter. Energi apa? Biomasa. Ya itu termasuk energi apa kimia. Apa energi lagi? Satu lagi. Kita pertemuan ini bisa nyalakan laptop pakai energi apa itu? Listrik. Ya, energi ini bisa diubah ya nanti ya. Nanti prinsip kita di alat-alat kita itu bisa mengalihkan energi-energi ini ya. Nah, nanti kita akan juga bahas soal energi ini ya. Nah, ini energi kimia ya kalau yang ada di dalam tubuh kita ini. Tapi juga nanti di simpul-simpul syaraf itu juga ada energi listrik di dalam ilmu faal ya. Banyak energi-energi mekanik juga di dalam ilmu faal ya. Tidak. Kalau di biokimia yang kita bicarakan adalah energi kimia ya. Itu. Nah, ini menjadi molekul-molekul yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu untuk struktural, pembentukan struktur yang ada di dalam tubuh manusia maupun hewan, juga untuk struktur-struktur yang fungsional, contohnya seperti enzim dan hormon, ya, terdiri dari protein, polisakarida, lipid, dan nuklear. Ya. Nah, ini juga 3 hal, juga molekul sederhana perlu diketahui mengubahnya polimerisasi dan degradasi. Nah, ini. Mekanisme kerja kimia adalah memperoleh energi, menjalankan reaksi kimia secara berurutan, ya, mensintesis degradasi makromolekul, mempertahankan keadaan steady state. Steady state itu seimbang ya, yang dinamis ya, steady state yang dinamis ya. Contohnya kadar gula itu harus tertentu, kalau kurang atau lebih itu menimbulkan keadaan sakit ya, steady state ya itu. Swarakit merakit kembali ya swarakit. Struktur yang kompleks, menggandakan diri secara akurat dan efisien ya, seperti DNA kita ya, maupun protein-protein yang ada di dalam tubuh kita ya. Mempertahankan keteraturan proses biokimia. Jadi proses biokimia itu sebetulnya teratur ya di dalam tubuh. Kalau tidak teratur, maka terjadilah keadaan sakit ya. Nah, ini strategi makhluk hidup menggunakan sistem reaksi kimia yang berpasangan untuk mendorong reaksi kimia yang sulit. Ini terjadi karena ada penurunan reaksi kimia ya yang dilakukan oleh enzim. Ya, enzim ya yang melakukan ini. Jadi misalnya reaksi ini perlu energi 5.000 Joule gitu ya. Tetapi dengan adanya enzim misalnya perlu cuma 3 Joule gitu ya. Nah, enzim sangat efisien menurunkan energi aktivasi ya. Jadi ibaratnya hemat ya. Nah, ini ya. Ya, reaksi ini ya reaksi di dalam metabolisme ya. Ini metabolisme karbohidrat ya yang ada di sini. Nah, reaksi ya. Ini enzim ya. Kalau kira-kira kalau nggak ada enzim tuh kehidupan di alam ini bisa terjadi enggak? Bisa nggak? Kalau tidak ada enzim bisa enggak? Ayo, siapa yang berani mengatakan tidak atau ya? Tidak, Dok. Iya, tidak ya. Karena enzim ini mempercepat reaksi. Kehidupan sangat lambat. Mana bisa kalau kita makan ya, kemudian 1 tahun lagi energi baru dibentuk. Ya, lambat kan nggak mungkin kehidupan terjadi. Padahal nih di dalam tubuh hewan makhluk hidup ini reaksinya itu harus cepat ya, dalam detik ya bekerja. Makanya ini oleh bantuan enzim. Nanti di pertemuan berikutnya ketemu pembahasan soal enzimnya. Ini jadi ini artinya enzim menurunkan energi aktivasi. Jadi supaya kehidupan ini bisa berjalan, ini ada penjelasan termodinamis dari enzim yang nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ini mempercepat reaksi kimia. Penjelasan mekanistis ini di pertemuan kedua nanti ya. Ya. Transformasi biokimia dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu reaksi pemindahan gugus. Grup itu gugus ya.
reaksi oksidasi reduksi, penyusunan kembali atau rearrangement atau isomerisasi namanya, reaksi pemotongan dan kondensasi. Jadi di dalam tubuh ya yang hidup ini terjadi reaksi-reaksi ini ya, dinamis reaksi ini, motong, berkondensasi, reaksi redox, memindah gugus-gugus, isomerisasi ya. Nah, ini struktur biomolekul, ini proses anabolik dan katabolik ya. Katabolik ini makromolekul menjadi senyawa pembangun yang sebagai calon ya. Kemudian senyawa pembangun ini bisa di anabolik untuk makromolekul ya. Mungkin lebih gambar ini mungkin lebih lengkap di sini. Lebih lengkap di sini. Ini ya, lebih lengkapnya di sini ya. Nah, ini biosintesis molekul sederhana untuk dirangkai secara kovalen melalui berbagai kombinasi ya. Misalnya asam amino bisa menjadi protein, peptida, neurotransmitter yang ada di dalam saraf. Peptida ini juga ada di hormon ya. Kemudian toksik alkaloid, adenin ini nucleic acid, ATP, koenzim, neurotransmitter juga ada adeninnya ya. Palmitic acid itu membran lipid ya, nanti belajar di metabolisme lipid. Lemak dan lilin, works to lilin. Glukosa ini bisa kombinasi menjadi selulosa ya, polisakarida, starch juga polisakarida. Kemudian fruktosa ini bisa diubah ya dari glukosa menjadi fruktosa, maupun fruktosa menjadi glukosa. Kemudian manosa, sukrosa, laktosa ya kombinasinya ya. Jadi ini fungsional grup ya, gugus-gugus fungsional ya, gugus-gugus fungsional. Anda sudah belajar di SMA, tidak perlu saya bahas lagi. Ini kenapa gugus-gugus ini bisa reaktif, karena ada apa ini? Ada tadi Anda jelaskan ada elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadi valensi. Nah, kalau Anda belajar biokimia itu sebetulnya rumit ya ini. Tetapi supaya nggak rumit, kita belajarnya bagian per bagian ya, belajar metabolisme karbohidrat, lemak disendirikan, asam amino disendirikan, bagaimana hormon ini bekerja mengendalikan semua proses ini, juga enzim-enzim yang mempercepat di dalam reaksi-reaksi ini, itu semua belajar di biokimia. Dan ini akan menghasilkan yang tadi sudah dibahas, bentuk-bentuk dan fungsional dari makhluk hidup tadi, ya, baik bentuknya, karakternya, keadaan sakit, keadaan sehat, ya, karakternya dan sifatnya tadi, ya, termasuk antara lain juga kalau belajar metabolisme mikroorganisme, ya, berarti karakternya tadi, misalnya sekarang coronavirus Omikron berubah ya, daya tularnya cepat ya, tetapi agak berkurang kalau untuk orang yang muda ya, kalau lansia ya berbahaya juga, masih agak mengkhawatirkan ya, karena dia punya komorbid. Contohnya seperti itu ya, karena proses metabolismenya tadi. Ya. Ini menarik sekali sebetulnya kalau mungkin Anda belajar biokimia, kepingin belajar lebih dalam lagi, itu bagus ya. Ya saya dulu juga begitu. Kenapa ya? Siapa yang mengendalikan? Kenapa rambut kita ini kok bisa panjang? Kenapa alis kita tidak bisa panjang? Nah, siapa yang mengendalikan? Terus proses penuaan kita, siapa yang mengatur? Dari lahir, dari kita embrio, kemudian dari sikut, embrio, kemudian menjadi anak bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, menjadi dewasa, reproduktif, kemudian menjadi tua, manula, lansia. Siapa yang mengatur di situ? Nah, itu tanda tanya ya. Nah, itu masih jadi pertanyaan ya. Itu hal-hal yang seperti itu. Jadi ibaratnya kita kalau gelondong ya, spindle dari, kalau Anda belajar embriologi, di situ ada sel-sel yang selalu membelah di situ. Nah, itu kita seperti gelondongan bola ya. Seperti gelondong, kalau tambah habis ya meskipun tidak sakit, nanti kalau sudah tua ya mati ya. Kalau seperti gelondongannya sudah habis ya. Kita selalu memperbaiki ya replikasi terus DNA-nya, tetapi suatu saat tertentu akan keliru mereplikasikan, kita menjadi tua kemudian gelondongannya habis, seperti spindle yang ada di sentriol itu tadi ya.
Nah, itu mungkin itu sangat menarik ya. Dulu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab, dijelaskan di biokimia dan biologi molekuler. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Membosankan nggak kuliah biokimia? Ya, kalau jadi ilmu yang sangat berkembang ya di kemudian hari ini adalah nanti paling berkembang nih biokimia dan biologi molekuler ya. Nanti bisa mencuat kemana-mana ini kalau Anda belajar lebih dalam. Aplikasinya bisa menjelaskan segala sesuatu dari tinjau dari sudut biokimia ya. Semua dikaitkan dengan biokimia dan biologi molekuler. Semuanya ya. Jadi tambah Anda belajar tambah belajar tambah dalam itu makin bagus ya. Anda banyak bertanya, timbul pertanyaan critical thinking ya. Itu tambah bagus ya. Tetapi banyak hal yang mungkin belum kita bisa jawab. Nah, cara menjawabnya Anda riset, penelitian ya. Jadi, kemudian mencari teori-teori. Banyak hal yang di dalam ilmu-ilmu kita ini yang belum terjawab ya. Juga ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya ini sudah kurang 3 menit ya. Kalau ada sesuatu tentang hal-hal yang berkaitan dengan izin apa dan sebagainya, Anda berkomunikasi dengan dokter Kadek aja ya, karena beliau PJMK ya. Misalnya mau ikut lomba di luar, Anda ikut kuliah ya karena mewakili UNER atau mewakili fakultas itu ikut lomba, boleh ya, izin ke dokter Kadek. Suratnya enggak dari BEM ya suratnya, tapi dari wakil dekan 1, paling tidak wakil dekan 1 atau pimpinan universitas juga boleh ya. Tapi suratnya bukan dari BEM, nggak laku surat BEM ya untuk izin ikut kegiatan di luar ya. Minta ke wakil dekan 1 ya suratnya. Itu Anda ketahui, meskipun Anda mewakili fakultas dan universitas ya. Atau pimpinan universitas juga boleh ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini ya. Kita ketemu di mata kuliah metabolisme, enggak hormon ya nantinya ya. Ketemu lagi di tempat lain. Ya, mungkin ada dosen yang mungkin berhalangan, saya menggantikan mungkin ya. Atau dokter Kadek atau dokter Bimo yang berhalangan mungkin suatu ketika akan menggantikan kelas Anda. Enggak apa-apa ya. Kita tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih Anda telah tertib, ya, semuanya sudah buka kamera, absen, ya. Kelas B kemarin 1 orang yang tidak buka kamera, habis absen terus keluar, enggak muncul lagi, ya. Kalau Anda, alhamdulillah, ya. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.